Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, yang merupakan bab yang terakhir daripada sulasi mazid fi'h yang ditambahkan ataupun dengan penambahan 3 huruf pada sulasi. Sebelumnya kita telah mempelajari bab yang ketiga, di mana wazan daripada bab yang ketiga, bagian yang ketiga adalah if'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan. Itu dengan penambahan hamzah, kemudian penambahan 2 huruf waw di antara ain fi'il dan lam fi'il. Yang berfungsi ataupun penyusunan if'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan itu berfungsi bagi mubalaghah lazim ataupun yang disebut dengan komparatif, bermakna lebih, seperti halnya di bab yang kedua yang juga merupakan bagian yang ketiga dengan penambahan 3 huruf pada sulasi. Kemudian kita akan melanjutkan pada bab yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u if'ala, yaf'alu, if'ialan. Bermula bab yang keempat itu if'ala, yaf'alu, if'ialan. Bab yang keempat wazannya adalah jumlah hurufnya terdiri daripada 6 huruf. Dapat kita lihat yang pertama adalah hamzah, kemudian alif antara in dan lam fi'il, kemudian ada penambahan lam sehingga ditasydidkan. Lam kalau ditasydidkan itu pengertiannya adalah 2 huruf ataupun tad'if, huruf ganda. Artinya ada 2 lam di sana. If'ala merupakan fi'il madhi, yaf'alu merupakan fi'il mudhari', if'ialan adalah masdar daripada bab yang keempat, penambahan 3 huruf pada sulasi. Mauzunuhu ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Bermula yang diwazankan, akannya if'ala, yaf'alu, if'ialan, itu ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Salah satu contoh ataupun yang diwazankan pada bab yang keempat ini, yang termaktub di dalam bab yang keempat ini adalah ihmar, yang asal-asalnya adalah hamara. Namun setelah penambahan hamzah pada awalnya yaitu i, kemudian penambahan alif antara ain fi'il dan lam fi'il setelah ma. Alif setelah ma tersebut merupakan alif yang ditambahkan pada bab yang keempat. Kemudian ra bertasydid, itu memiliki makna bahwa ra tersebut berjumlah 2 huruf. Kemudian ihmarra ini diwazankan pada if'ala. Kemudian kita melihat yahmaru. Ini adalah fi'il mudhari' yang asal katanya adalah hamara, yahmarru. Fi'il madhinya ihmarra, yahmarru adalah fi'il mudhari' yang diwazankan pada yaf'alu. Kemudian kita lihat masdarnya yang diwazankan akan bab yang keempat ini, masdarnya ihmiraran. Ihmiraran. Nah, ini adalah masdar yang diwazankan pada if'ialan. Namun mari kita melihat tanda-tanda bab yang keempat, sulasi yang ditambahkan padanya sulasi akan 3 huruf. Wa alamatuhu ayakuna madhihi ala sittati ahrufin bi ziyadatil hamdati fi awwalihi wal alifi bainal aini wal lami wa harfin akhara min jinsi lami fi'lihi fi akhirihi. Tanda-tanda daripada bab yang keempat ini ataupun ciri khas daripada bab yang keempat ini yang merupakan bagian yang ketiga daripada sulasi mazid, dan bermula tandanya itu bahwa adalah madhinya. Makna madhi di sini adalah fi'il madhinya yaitu if'ala,
Itu sabit di atas 6 segala huruf. Jadi jumlah daripada huruf if'ala yang merupakan bab yang keempat bagian yang ketiga ini terdiri daripada 6 huruf. Biziyadatil hamdati fi awwalihi, dengan penambahan hamzah pada awalnya fi'il madhi. Kalau kita melihat if'ala, if tersebut, i tersebut, hamzah yang ada pada if'ala tersebut yang pertama sekali kita lihat di situ adalah hamzah penambahan pada fi'il madhi. Huruf yang pertama yang ditambahkan pada bab yang keempat pada wazan if'ala. Kemudian huruf yang kedua adalah wal alifi bainal aini wal lami, yaitu alif antara ain fi'il dan lam fi'il madhi. Kemudian huruf yang kedua yang ditambahkan pada bab yang keempat di sini adalah alif yang disematkan antara ain fi'il dan lam fi'il. Alif tersebut merupakan huruf penambahan yang kedua ataupun huruf yang kedua yang ditambahkan pada sulasi. Wa harfin akhara min jinsi lami fi'lihi fi akhirih. Dan huruf yang ketiga yang ditambahkan di sini adalah huruf yang lain daripada jenis lam fi'ilnya fi akhirih, pada akhirnya. Artinya penambahan daripada jenis lam fi'il if'ala, lam tersebut adalah tad'if, yang mana yang ditambahkan yaitu pada akhirnya, artinya lam yang difatahkan. Namun setiap penyusunan kalimat tersebut adalah sulasi mujarrad, sulasi mazid fi, rubai mujarrad, rubai mazid fi, mulhaq rubai, memiliki fungsinya masing-masing. Wa bina'uhu li mubalaghatil lazimi, lakin hazal babu ablaghu min babil if'ilali. Dan bermula binanya bab yang keempat ini adalah bagi mubalaghah lazim. Mubalaghah lazim seperti yang telah kita ketahui bahwa pengertiannya adalah lebih ataupun komparatif. Lakin hazal babu ablaghu min babil if'ilali. Akan tetapi ini bab itu terlebih mubalaghah daripada bab if'ilali. Bab yang keempat ini lebih mubalaghah, artinya lebih komparatif, yang disebut dengan superlatif. Lebih mubalaghah daripada mubalaghah, ini disebut dengan superlatif. Kalau mubalaghah itu namanya komparatif. Kalau lebih mubalaghah disebut superlatif dalam frasa ataupun kosakata bahasa Indonesia. Jadi bab yang keempat ini lebih mubalaghah daripada bab yang kedua bagian yang ketiga, yang disebut dengan superlatif, bermakna paling ataupun ter. Li'annahu yuqalu hamira zaidun iza kana lahu humratun fil jumlati. Karena bahwa sesungguhnya mubalaghah lazim itu dikatakan akannya mubalaghah lazim akan hamira zaidun iza kana lahu humratun fil jumlati. Telah memerahlah sidit apabila ada baginya sidit itu merah fil jumlati, dalam keadaan normal. Kalau merahnya merah biasa, ini dibinakan dengan hamira, yaitu sulasi mujarrad, hamira saja. Akan tetapi kalau lebih merah ataupun tingkat kooperatif, wa yuqalu ihmarra zaidun iza kana lahu humratun mubalaghatan. Dikatakan orang lebih merahlah sidit apabila ada baginya sidit itu merah mubalaghatan, hal keadaan merahnya sidit itu yang lebih. Namun untuk menanjak kepada tingkat komparatif ataupun tingkat lebih, ini dibinakan yaitu pada ihmarra. Ihmarra zaidun
iza kana lahu humratun mubalaghatan. Ini adalah lebih merahlah sidit apabila ada baginya sidit itu merah yang bersangatan. Wa yuqalu ihmarra zaidun iza kana lahu humratun ziyadata mubalaghatin. Dikatakan orang akannya lebih mubalaghah, paling memerahlah sidit apabila ada baginya sidit itu merah yang lebih mubalaghah. Kalau kita ingin mengatakan kepada penekanan intensitas superlatifnya ataupun tingkat tingginya, tingkat yang ketiga, ini dibinakan yaitu pada bab yang keempat, yaitu if'ala dengan penambahan hamzah pada awalnya, kemudian penambahan alif pada antara in fi'il dan lam fi'il, kemudian melebihkan huruf yang lain yang ditambahkan pada akhir fi'il madhi, sehingga menjadi ihmarra zaidun iza kana lahu hamratun ziyadata mubalaghatin. Telah lebih sangat memerahlah sidit apabila ada baginya sidit itu merah yang lebih mubalaghah, lebih bersangatan. Dapat kita simpulkan bahwa bab yang keempat ini terdiri daripada 6 huruf pada fi'il madhinya dengan penambahan hamzah pada awalnya, kemudian huruf yang kedua penambahan alif antara in fi'il dan lam fi'il, kemudian penambahan huruf yang ketiga daripada jenis lam fi'il yaitu di akhirnya. Yang fungsi penyusunan if'alla ini adalah lebih mubalaghah daripada bab if'ilali. Artinya lebih mubalaghah daripada bab yang ketiga bagian yang kedua yang wazannya adalah if'alla yaf'alu if'ilalan, yaitu bab yang ketiga bagian yang kedua. Bab yang ketiga bagian yang kedua ini ada di playlist video di channel ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.